Engkau mengajarkan kepada setiap kami bahwa kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan, di bumi seperti di surga. Ajarkan kepada setiap kami untuk tunduk, untuk mengerti, untuk mengenal kebenaran-Mu, dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu itu. Sepanjang beberapa hari ini kami mau mendalami kebenaran firman-Mu. Secara khusus kami mau belajar tentang bahan pemuritan menjadi seperti Kristus ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami tujuan Tuhan, kehendak Tuhan atas kami untuk menjadi makin hari makin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, karena kasih setia Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menolong kami semua untuk masuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran-Mu. Pengurapan-Mu bekerja atas setiap kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang siap diberkati, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore semuanya, Shalom. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Joko Prihanto. Tidak ada hubungannya dengan Joko Widodo, Bapak Ibu. Beda kampung, beliau Solo, saya Jogja, jadi sama-sama Joko aja, beda nasib, yang satu jadi presiden, yang satu jadi pendeta. Tapi saya lebih bangga dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu, saya melayani bersama-sama dengan membantu pelayanan Pendeta Rubin Adi Abraham di Bandung. Saya bergabung dengan STT Karisma pada awalnya tahun 2000 di Tasikmalaya. Kemudian tahun 2001 karena STT-nya itu ditutup, resolusi oleh masa, kami pindah ke Bandung dari tahun 2001 sampai hari ini. Jadi bersama-sama membantu pelayanan Pak Rubin sudah 25 tahun ya berarti ya, bulan Juli nanti. Saya menikah dengan istri saya Fenty, kebetulan ikut di belakang juga. Bisa berdiri sebentar? Ya, ini istri saya dari asli Tasik, Bapak Ibu. Jadi saya Jogja, dia Tasik, gudeg ketemu mie baso. Tuhan karuniakan kepada kami 2 putra yang besar hampir lulus SMA tahun ini. Kemudian yang kedua kelas 6 SD hampir lulus juga, dan sebenarnya 3 tapi yang ketiga prematur, hanya bertahan 2 minggu saja. 6 bulan lalu terpaksa dilahirkan karena preeklamsi dan kemudian tidak bisa bertahan. Jadi hari ini kami melayani di Bandung dan Tuhan percayakan juga sebagai Ketua Departemen Pemuritan dan Diklat di BPP Gereja Betel Indonesia. Semula Pak Togi Simanjuntak ya, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan, lalu saya melanjutkan apa yang beliau sudah rintis sebelumnya, secara khusus terkait dengan MSK ini Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar bersama-sama sampai Senin nanti modul yang pertama ini, yaitu mengalami Kristus. Ada modul kedua, modul ketiga, modul keempat, sampai kemudian juga ada modul modul kelimanya itu adalah MSK di dunia kerja. Kita semua siapkan itu untuk jemaat Gereja Betel Indonesia. Nah, apa istimewanya menjadi seperti Kristus? Pertama-tama MSK atau menjadi seperti Kristus ini adalah sesuai dengan visi Gereja Betel Indonesia. Visi GBI adalah menjadi seperti Kristus. Lalu setiap modul itu terdiri dari sesi, biasanya 12 atau ada yang 10 sesi, merupakan penjabaran ringkas, penjabaran yang lebih sederhana dari pengakuan iman kita Bapak Ibu. Jadi pengakuan iman Gereja Betel Indonesia diurai dalam bahasa yang sederhana supaya kita semua bisa mengerti, supaya kita bisa memahami. Jadi sesi demi sesi yang akan kita lewati, mari kita pelajari bersama-sama.
Mari kita tekuni bersama-sama. Mungkin ada waktu nanti di akhir sesi kita bisa interaksi, mungkin bisa tanya jawab untuk pendalaman. Tentu akan sangat menyenangkan kita bersama-sama belajar di tempat ini. Saya ingin mulai dengan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 yang sering disebut sebagai amanat agung ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita mulai dari ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Setiap kita percaya bahwa pesan terakhir, wasiat terakhir itu selalu menjadi hal yang penting. Kalau orang tua kita sebelum meninggal memesankan kepada kita sesuatu, pesan-pesan akhirnya itu selalu menjadi bagian yang kita usahakan betul, kita upayakan betul supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi wasiatnya itu. Kalau bagian ini juga adalah bagian yang terakhir disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat naik ke surga, maka pasti ini ada sesuatu kepentingan tertentu atau ada satu kepentingan khusus. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai amanat agung. Amanat artinya perintah, mandat. Agung, kenapa disebut agung? Besar, karena memang ini adalah sesuatu yang perintah yang besar, perintah yang mencakup bukan hanya satu RT, satu kecamatan, tetapi semua bangsa, seluruh dunia ini. Itulah sebabnya bagian inilah yang harus kita selalu ingat bahwa kita semua memegang mandat, memegang amanat yang sama, yaitu bukan saja untuk memberitakan Injil, bukan saja untuk menggabungkan orang-orang percaya itu ke dalam gereja Tuhan, tetapi kata kerja utama yang kita bisa temukan di dalam nats ini adalah menjadikan murid. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya inti utama dari amanat agung atau perintah Tuhan itu adalah pemuritan, menjadikan murid. Kita bisa memberitakan Injil, berbagi sembako, lalu kemudian orang menjadi percaya, menjadi anggota gereja, oke, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Tetapi bayangkan kalau orang yang sudah tergabung dalam gereja itu kemudian tidak dimuridkan, tidak didewasakan, tidak kemudian dibantu untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Apa yang akan terjadi? Sebenarnya kita sedang mengabaikan, sama kayak melahirkan bayi, lalu nggak diurus, nggak dirawat. Ya udah, pokoknya lu tumbuh sendiri, hidup sendiri, cari susu sendiri, cari makan sendiri. Kira-kira seperti itu. Kita tidak mau menjadi orang percaya yang melalaikan, melupakan amanat atau mandat yang sangat luar biasa ini, yaitu untuk menjadikan murid. Karena itu setiap kita pada intinya adalah murid-murid Kristus. Dan sesudah kita menjadi murid Kristus, yang kita lakukan kemudian adalah memuridkan orang lain. Siapa mereka? Dikatakan di dalam bagian tadi, semua bangsa. Nah, dalam payung besar pemuritan inilah kita menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh dewasa di dalam Dia, dengan sasaran akhir menjadi seperti Kristus. Baik, mari kita lihat apa yang ada di dalam modul 1 menjadi seperti Kristus ini. Modul 1 adalah tentang mengalami Kristus, dan ini adalah bagian yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada ungkapan back to basic, kadang-kadang kita perlu kembali ke dasar. Karena
Kalau udah membangun tinggi tapi melupakan dasarnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Roboh. Kalau ada gempa, sama seperti yang sekarang sedang terjadi ya, di Myanmar, di Thailand, kalau enggak memperhatikan dasarnya dan kemudian struktur bangunan yang kuat, wah gampang roboh, gampang ambyar, gampang rusak. Tapi mari kita memperhatikan dasar kita. Dan yang pertama kita akan belajar soal kasih Allah Bapa kepada setiap manusia. Kita awali dengan Yeremia 31 ayat 3 dan ayat yang keempat. Seperti yang kita tahu, Yeremia ini adalah seorang nabi yang diutus ke tengah-tengah umat Israel ketika mereka sedang berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang buruk karena mereka sedang berada di dalam pembuangan. Karena itu kemudian Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel, milik kepunyaannya itu. Bunyinya begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Jadi ini adalah sebuah janji Tuhan yang dinyatakan kepada atau melalui Nabi Yeremia bahwa Israel akan dipulihkan. Mereka akan bersukaria kembali. Mereka sebagai mempelai perempuannya Tuhan akan kembali berhias. Kembali akan mendapatkan apa yang dijanjikan selama ini. Dan itulah yang kemudian menunjukkan kasih Bapa yang sangat luar biasa kepada Israel dan kemudian juga kepada semua orang yang percaya. Next, Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih Allah dinyatakan di dalam rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Dia mengasihi manusia walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa. Nanti kita akan mempelajari lebih jauh. Allah ingin agar manusia itu dipulihkan kembali ke dalam rancangannya tersebut. Jadi manusia yang dikasih Allah itu adalah manusia yang menjauh dari Tuhan karena ada dosa yang masuk ke dalam kehidupannya. Tapi Tuhan kemudian tidak membuang manusia itu, tapi punya rancangan yang kekal yang ingin mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang pulih dengan Tuhan. Dan itulah kasih Allah Bapa. Next. Untuk memahami beberapa bagian ini atau memahami kebenaran tentang kasih Allah Bapa ini, kita akan melihatnya nanti dalam 3 hal utama ini di dalam sesi 1 ini. Pertama adalah rancangan Allah yang penuh kasih. Yang kedua adalah rancangan itu rusak. Karena apa? Dosa dilakukan oleh manusia. Lalu yang ketiga, rancangan Allah itu kemudian dipulihkan di dalam Yesus atau melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat yang pertama, satu demi satu. Rancangan Allah yang penuh kasih itu bisa dilihat dari 2 hal ini. Pertama-tama adalah dari penciptaan bumi. Bumi adalah pusat rencana Allah. Di bumi ini kemudian nanti manusia ditempatkan. Manusia yang diciptakan ini kemudian diberi wewenang, diberi tanggung jawab untuk mengelola, untuk memelihara. Tetapi Tuhan lebih dulu mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itu adalah bukti kasih yang sangat luar biasa. Sebelum semuanya dinyatakan, tempatnya dulu disiapkan. Makanya Tuhan menciptakan bumi ini. Baru sesudah semuanya beres, semuanya kelar, semuanya siap, manusia diciptakan. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu semua ciptaan bisa saja menjadi ciptaan Allah, tetapi tidak ada ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah kecuali mahkota ciptaannya, yaitu manusia. Jadi saudara dan saya adalah mahkota ciptaan Allah, manusia yang
segambar dan serupa dengan Dia. Tidak berarti bahwa kita adalah Allah, karena Dia Allah, Dia menciptakan Allah kecil, tidak. Tetapi peta dan teladan Allah itu berbicara soal karakter. Kalau Allah punya karakter kasih, kebaikan, kesetiaan, moralitas, dan seterusnya, maka kita juga diciptakan dengan karakter-karakter semacam itu. Itu sebabnya kita bisa taat, kita bisa mengasihi Dia, kita bisa mengasihi sesama, karena kita diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Dia. Istilah yang sering dipakai adalah imago Dei, image of God, segambar atau serupa dengan Allah. Namun kita bisa melihat juga di dalam sejarah bahwa rancangan ini adalah rancangan yang kemudian diperluas dengan pemberian otoritas. Sudah diciptakan dengan tempat terbaik, kemudian manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Lalu kita juga manusia ini diberikan otoritas, kewenangan. Allah memberikan otoritas kepada manusia atas bumi dan semua yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, ayat yang ke-28, dikatakan demikian. Kejadian pasal 1, ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada beberapa kata yang kita bisa lihat di dalam ayat ini ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Lalu setelah itu, taklukkanlah itu. Dan kemudian berkuasalah. Jadi manusia itu diberikan otoritas, diberikan kewenangan untuk berkuasa, memerintah, mengatur segala yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya inilah wujud kasih Allah yang sangat luar biasa. Kepada manusia diberikan otoritas yang sangat luar biasa atas ciptaan yang lain. Sayangnya kemudian apa yang menjadi rancangan yang sempurna dari Allah itu menjadi rusak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Alkitab, maka kita menemukan sebuah bagan begini. Dunia tanpa dosa, dunia yang menjadi tempat harmonis antara Allah dengan manusia yang diciptakan itu hanya ada di dalam 2 pasal pertama di dalam Alkitab. Lalu semuanya jadi kacau balau. Yang harmonis, hubungan yang baik, manusia yang hidup dengan Allah, manusia yang bergaul dengan Allah, itu jadi hancur karena pasal 3 kitab Kejadian, dosa masuk ke dalam sejarah umat manusia. Dan dari Kejadian pasal 3 itu sampai Wahyu pasal yang ke-20 itu bicara soal dunia yang ada di dalam dosa. Dosa yang makin bertambah, dosa yang makin luar biasa, dosa yang makin aneh-aneh bentuknya, itu sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan baru kemudian 2 pasal terakhir dari Alkitab, Wahyu 21 dan 22, itu menceritakan soal apa yang akan terjadi nanti di dunia ini yang dipulihkan oleh Tuhan tanpa dosa. Jadi kita akan dikembalikan seperti maksud Allah ketika awal menciptakan. Jadi bayangkan kita semua sekarang berada di dunia yang penuh dengan pelanggaran, dunia yang penuh dengan dosa. Bahkan di dalam 2 Timotius dinubuatkan keadaan manusia pada akhir zaman. Makin ke sini bukan makin baik, makin ke sini makin parah, makin rusak, makin kacau. Tetapi pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan kita. Apa yang menjadi persoalan, yang menjadi penyebab sehingga dunia itu masuk ke dalam persoalan pergumulan, yaitu ketidaktaatan manusia.
Ketidaktaatan kepada apa? Ketidaktaatan kepada perintah Allah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa itu apa? Ada dua istilah di situ. Istilah Ibraninya adalah katat, kemudian istilah Yunaninya amartia. Artinya melanggar hukum, artinya bejat secara moral, artinya meleset dari sasarannya. Sasarannya adalah kehendak Tuhan, tetapi manusia memilih untuk berbelok, menyasar kepada kehendaknya si jahat. Kan Tuhan berkata semua buah di dalam taman ini boleh kamu, semua pohon boleh kamu makan buahnya, kecuali satu pohon, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu tidak boleh makan itu. Apa yang sebenarnya dinyatakan di sana? Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dengan pilihan, diciptakan dengan kehendak bebas. Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang atau makhluk yang bisa memilih, yang bisa menentukan, yang bisa mengambil keputusan-keputusan. Tadi pagi, waktu kita bangun, kita sudah dihadapkan kepada pilihan-pilihan ya. Waktu kita bangun, melek, kita mau milih apa? Mau berdoa, mau ke kamar mandi, atau mau tarik selimut lagi, tidur lagi, itu pilihan kebanyakan kita kayaknya. Waktu kita milih, sebelum doa mau cuci muka dulu deh, ke kamar mandi. Waktu mau cuci muka, kita juga udah diperhadapkan pada pilihan lagi. Saya mau cuci muka pakai air dingin, atau mau pakai air hangat. Lalu mau cuci mukanya pakai sabun atau enggak? Oh, pakai sabun. Saya milih memutuskan untuk pakai sabun. Pakai sabun batang atau pakai sabun cair. Sabun cairnya ternyata ada beberapa merek. Pilihan-pilihan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Sampai tadi kemudian, mau ikut retreat enggak ya? Mau berangkat ke puncak enggak ya? Pilihan-pilihan, keputusan-keputusan itu kita miliki. Karena kita diciptakan dengan kondisi itu. Nah, Adam dan Hawa rupanya adalah orang atau makhluk ciptaan Tuhan yang memilih untuk tidak taat. Dan bayangkan ketidaktaatan Adam dan Hawa itu berbuntut panjang, mengakibatkan setiap manusia keturunannya punya natur dosa itu. Melanggar hukum Tuhan, meleset dari sasarannya Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya melanggar hukum itu menjadikan setiap kita pada posisi yang berbeda, berseberangan dengan Allah. Karena itu akibatnya adalah hubungan kita sebagai manusia dengan Allah Sang Pencipta menjadi rusak. Tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Jadi ada kerusakan yang terjadi di sana. Saudara, kerusakan hubungan itu tergambar dalam bagian berikutnya. Next. Klik lagi. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian ada rancangan untuk pemulihan melalui Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu, Tuhan sendiri sudah punya sebuah master plan atau rancangan besar. Rancangannya adalah untuk mengembalikan hubungan yang rusak itu. Makanya dia cari Adam. Dia tanya, Adam, di manakah engkau? Tentu pertanyaan itu bukan pertanyaan kayak lagi main petak umpet gitu ya. Karena Adam saking rapatnya bersembunyi, lalu Tuhan bingung cari di mana dia. Sehingga dia tanya, Adam, di manakah engkau? Tapi pertanyaan Adam di manakah engkau itu adalah sebuah pertanyaan kasih. Adalah sebuah pertanyaan kerinduan. Kenapa engkau menjauh? Kenapa engkau melanggar? Kenapa engkau menyimpang? Ayo balik, ayo. Itu yang menjadi pertanyaan itu Bapak Ibu. Karena itu ketika Allah mencari Adam di manakah engkau, sebenarnya yang menjadi dasar yang terjadi di situ adalah kasihnya yang sangat besar, sehingga sesaat sesudah manusia jatuh pun dia buru-buru
membuat sebuah rencana, ayo balik, ayo kembali, aku ingin memulihkan. Rancangan Allah atas manusia yang telah rusak karena dosa itu telah membuat Tuhan kemudian menyelenggarakan sebuah hal yang disebut sebagai keselamatan. Karena itu keselamatan di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang merupakan idenya Tuhan yang iseng karena nggak ada kerjaan, seperti itu, tidak. Tapi ini rancangan yang kekal. Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan pemulihan itu. Dan karenanya dia mengerjakannya melalui karya salib Kristus. Makanya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana di dalam Kristus keselamatan itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya yang percaya. Mari kita akan melihat nanti di bagian-bagian selanjutnya tentang bagaimana karya salib Kristus itu dinyatakan. Tetapi sejak semula kasih Tuhan itu telah dinyatakan dengan luar biasa. Dia mencari, dia ingin memperdengarkan suaranya, dia ingin mengembalikan hubungan yang rusak itu, dia enggak menyerah kepada manusia yang menjauh, dia rindu, dia ingin memulihkan semuanya. Makanya ketika Adam dan Hawa menyemat daun untuk menjadi pakaian mereka, Tuhan berkata bukan itu pakaiannya. Ketelanjangan mereka itu tidak bisa ditutupi dengan usaha manusia. Ketelanjangan mereka harus ditutupi dengan apa yang Allah kerjakan. Makanya Tuhan menyediakan apa? Pakaian ya. Pakaian yang disediakan Tuhan terbuat dari apa? Kulit binatang. Itu berarti menunjukkan sesuatu yang apa? Dikorbankan. Sebenarnya sejak awal itu Tuhan sudah menyatakan tentang karya penebusan yang sangat luar biasa. Salib Kristus di depan. Anak domba Allah yang dicurahkan darahnya, yang dikorbankan untuk menebus. Jadi sejak awal Tuhan itu punya rancangan keselamatan itu dari aku. Inisiatifnya dari Tuhan. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu beramal, bukan karena kamu beragama. Semuanya itu berasal dari aku, terimalah, nikmatilah, dan kamu akan kembali kepada persekutuan yang erat denganku kalau kamu mau menerima ini. Bertahun-tahun, ribuan tahun bahkan, kemudian baru dinyatakan. Karena itu kita bisa melihat kasih Allah yang kekal ini adalah rancangan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang menjadi bagian pertama. Lalu ada pertanyaan diskusi, tapi mungkin nanti kita bisa aplikasikan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, ada mungkin kalau kelompok-kelompok yang dibuat, nanti ada diskusi-diskusi semacam itu sesuai dengan buku tuntunannya. Biasanya begini Bapak Ibu, pertemuan setiap sesi ini kan 1 minggu sekali ya, membahas satu sesi begitu. Lalu diakhiri pertemuan semacam ini dengan diskusi kelompok, sudah ada tuntunannya di dalam buku ini. Lalu di dalam buku ini juga nanti ada bahan renungan hariannya sepanjang minggu. Jadi setiap hari nanti dituntun supaya makin mendalami topik itu. Baru minggu berikutnya nanti ketemu pelajaran yang kedua. Lalu polanya sama, seperti itu selanjutnya. Nah, yang kita lakukan sekarang mungkin lebih cepat ya, lebih cepat karena boleh jadi Bapak Ibulah yang nanti akan kayak semacam menjadi pionir ya Pak ya, untuk yuk kita bikin kelompok-kelompok yang lebih kecil. Mungkin Bapak Ibu mau membimbing jiwa-jiwa baru atau petobat-petobat baru atau mereka yang mungkin belum sempat ikut ini, lalu menjalankan menjadi seperti Kristus ini di dalam kelompok-kelompok itu. Polanya seperti itu. Jadi setiap minggu satu bagian seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita lebih ke tanya jawab. Kalau ada yang Bapak Ibu mau tanyakan berkaitan dengan topik ini, supaya nanti ketika Bapak Ibu memimpin atau mengadakan MSK ini di kelompoknya masing-masing, bisa mengcover atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan hal-hal ini. Mungkin ada 10-15 menit, lalu nanti kita lanjut lagi ke topik yang berikutnya. Silakan kalau ada Bapak Ibu. Ada yang memulai? Silakan. Supaya atau feedback juga nggak apa-apa. Mungkin bilang Pak Joko terlalu cepat. Ada Ibu di belakang. Ya, Tuhan bukan karena kita amal perbuatan kita memperoleh kebaikan dari Tuhan. Nah, itu saya minta tolong dijelasin lagi, Pak. Berarti walaupun kita tidak ikut Tuhan Yesus, berarti kita juga memperoleh kebaikan, menerima kebaikan dari Tuhan gitu. Kan bukan karena amal perbuatan, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kemurahan Tuhan pada kita. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita enggak melakukan apa bagian kita, tetap Tuhan mengasihi kita, memberi apa yang baik buat kita gitu kan. Nah, itu pengaruh enggak dengan keyakinan iman kalau terpercaya dengan Tuhan Yesus atau enggak gitu? Ya, secara umum kasih Allah itu berlaku untuk semua orang. Kasih Allah itu universal. Dinyatakan dengan misalnya memberikan matahari yang sama kepada yang baik, kepada yang jahat. Ya kan? Kalau mentang-mentang orang jahat lalu Tuhan kasih bil kepada kamu jahat, karena kamu jahat maka kamu mendapatkan sinar matahari sih, tapi harus bayar gitu kan. Udaranya sama juga, airnya sama juga. Jadi secara umum kasih Allah itu berlaku universal. Tetapi kalau berbicara soal keselamatan, Bu, kalau bicara soal keselamatan atau pemulihan hubungan dengan Bapa Surgawi ini, itu adalah karena kasih karunia yang berlaku hanya di dalam Kristus. Mungkin kita bisa lihat Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Percaya kita, iman kita kepada Kristus, konteksnya jelas di dalam Efesus pasal 2 itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau bicara soal keselamatan, pulihnya hubungan kita dengan Allah, memang tidak ada cara lain bagi kita untuk mendapatkannya, kecuali karena beriman atau percaya, karena anugerah Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kita beragama lalu kita mendapatkan keselamatan. Bukan karena kita baik lalu kemudian kita diselamatkan. Tapi itu semua adalah pemberian Allah atau anugerah Allah. Grace, kasih karunia, anugerah, itu gambarannya itu kayak Allah itu membungkuk, meraih gitu ya. Kalau agama, kalau usaha manusia itu kan dari bawah ya. Agama itu supaya manusia mencapai Allah. Tapi nggak bisa manusia mencapai Allah karena apa? Dosanya. Yesaya berkata yang merupakan pemisah antara aku dengan engkau adalah semua pelanggaranmu, segala kejahatanmu. Kebaikanmu bahkan di hadapanku itu seperti kain kotor, kata Tuhan. Jadi agama manusia nggak mungkin menyelamatkan. Perbuatan baik manusia sebaik apapun nggak akan sanggup untuk memenuhi standarnya Tuhan. Karenanya Tuhanlah yang turun, Tuhanlah yang mengambil setiap kita. Jadi kalau secara umum soal kehidupan, ya manusia mendapatkan wujud kasih Allah.
Tetapi kalau anugerah secara khusus ini, yaitu keselamatan, pemulihan hubungan dengan Allah tadi, hanya bisa terjadi dengan percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kemudian kita hidup di dalam keselamatan itu. Semoga menjawab, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan, Bu. Ya, shalom. Shalom. Kan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan isi dunia. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Pendeta, bila mana ada orang yang keyakinan lain, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus, apa dia mendapat keselamatan? Ada yang punya keyakinan lain, maksudnya agama lain. Iya, agama lain, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia dapat anugerah keselamatan atau tidak? Itu aja yang saya bisa tanyakan. Amin. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia tidak datang untuk, saya datang, lalu kalian semua harus beragama Kristen gitu ya. Sebagai sebuah agama seperti yang diyakini oleh banyak orang. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul itu, kata Kristen, Kristianos itu semula sebenarnya adalah ejekan kan. Orang-orang yang ikut Kristus itu dibilang, Kristen gitu. Karena mengikuti Kristus, pengikut Kristus. Jadi Kristen sama sekali tidak pernah awalnya itu dirancang sebagai sebuah agama. Karena kalau agama itu sekali lagi buatan manusia, ciptaan manusia supaya tidak gama kacau, hidupnya supaya tidak kacau, orang beragama, kira-kira begitu. Jadi Kristus datang bukan untuk mendirikan agama sekali lagi, tetapi untuk memberikan jalan. Makanya Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, pemulihan dengan Bapa surgawi ini tadi, kalau tidak melalui Yesus. Karena itu, orang yang percaya kepada Dia, apapun agamanya, ya kalau dia sungguh-sungguh percaya ya, nanti percaya kepada Kristus itu kan bukan hanya di dalam mulut, tapi menurut Roma, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati kan. Ketika seseorang percaya di dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, maka dia disebut sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Dan artinya hidupnya kemudian akan hidup sesuai dengan apa yang Kristus nyatakan, apa yang sesuai dengan Kristus ajarkan. Jadi pengikut Kristus, orang Kristen adalah orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu berarti dia menerima jalan keselamatan itu, kebenaran itu, sehingga dia bisa kembali kepada Bapa. Ada orang-orang tertentu yang karena tinggal di daerah-daerah yang sulit, yang keras, secara luar nampaknya masih beragama sebelah. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya mereka sudah percaya dan menerima Kristus. Saya tahu ada kelompok-kelompok orang Kristen pengikut Kristus seperti itu di daerah Jawa Barat yang kayak semacam di bawah tanah lah kira-kira gitu, atau clandestine, atau belum bisa secara terbuka terang-terangan menyatakan imannya karena situasi dan kondisi. Tapi mereka sesungguhnya sudah percaya dan menerima Kristus. Nah, saya percaya orang-orang seperti itu tentu akan mendapatkan keselamatan ya. Ada orang yang ngomongnya saya agamanya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi enggak hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Hidupnya jauh dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya berarti sebenarnya dia bukan pengikut Kristus ya kan. Hanya agamanya aja, hanya KTP-nya aja yang Kristen. Nah, kita tentu mau memahami sesuatu dengan benar. Bukan soal agama dan keyakinannya, tetapi apakah dia
sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Karena orang yang percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang akan mendapatkan pemulihan hubungan dengan Bapa Surgawi itu. Seperti itu, Bu. Baik. Satu lagi? Sebelum, ada dua. Silakan, boleh dua. Sebelum kita nanti masuk ke sesi berikutnya. Silakan. Maaf ya, Domine. Silakan, Pak. Hubungan dengan Kejadian dan Wahyu. Kejadian dan Wahyu. Ya. Allah ini tidak akan membuat bumi ini kalau tidak iblis jatuh di dalam dosa, kemudian ditendang ke bumi ini. Itu pengertian saya. Kemudian di Taman Eden, apakah Allah ini tidak tahu bahwa ada ular iblis di dalam taman itu? Kami saja yang orang bodoh tidak sepandai dia. Apabila membuat Taman Eden, saya pasang Kopassus 6 batalion itu, jangan masuk itu iblis. Ya toh? Namun, kenapa pula dibuat pohon itu di dalam Taman Eden? Oke? Dan kenapa bisa iblis masuk ke Taman Eden? Apa ada kerjasama dalam hal ini? Dalam hal ini bukan apa. Saya takut kalau di luar kami bertanya kepada saya harus menjawab apa begitu. Ya, bahwa memang sengaja dibuat menurut saya. Bahwa nanti terakhir bahwa anak manusia ini yang akan menghancurkan si iblis itu. Karena tidak mungkin Allah yang roh menghancurkan roh iblis juga. Makanya hanya diusir dari surga. Tolong Domine jawab. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Apa yang digambarkan di dalam Kejadian pasal 3 itu adalah sebuah penjelasan sederhana kepada umat Israel. Kita harus kembali mengingat bahwa Kejadian itu ditulis oleh Musa dan ditulis kepada bangsa Israel yang mentalitasnya itu masih masih mentalitas budak, masih mentalitas Mesir. Jadi sesudah di bawah 40 tahun masih belum benar juga, kira-kira begitu. Jadi Tuhan mau bicara secara sederhana kepada bangsa itu tentang apa yang terjadi ketika manusia itu diciptakan dan kemudian ketika dosa masuk ke dalam sejarah manusia. Secara sederhana sebenarnya Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia itu sebagai makhluk dengan pilihan dan keputusan-keputusan. Jadi manusia tidak diciptakan sebagai robot. Tidak diciptakan dengan tombol-tombol misalnya ya. Lagi nggak ada sesuatu yang aku bisa nikmati dari manusia. Aku pengen dipuji, aku pengen dimuliakan, aku pengen disembah. Lalu Tuhan pencet tombolnya gitu ya. Lalu manusia memuji dan menyembah Tuhan. Tentu itu adalah sesuatu yang sifatnya jadi mesin, mekanik. Kalau mekanik ya apa enaknya sesuatu yang mekanik berarti tidak lahir dari sebuah perasaan yang mengasihi Tuhan gitu kan. Makanya kita ini diciptakan dengan pilihan. Kamu bisa taat kepada perintahku, tetapi ada pilihan lain, kamu bisa tidak taat juga. Tapi kalau kamu taat, wah itu tentu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sama kalau kita punya istri atau suami atau anak misalnya, yang mengasihi kita karena mekanik kan nggak asik ya. Mengasihi karena kita paksa, kita tekan gitu ya. Tapi kalau lahir dari kasih yang betul-betul aku mengasihimu, I love you, itu tentu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, makanya gambaran dalam Kejadian pasal 3 itu seperti itu. Apakah Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Apakah Tuhan tahu bahwa
si jahat, ular, iblis itu bisa menggoda manusia? Tentu tahu, karena Tuhan Maha tahu. Dia mengerti bahwa semuanya itu bisa terjadi. Tetapi itu sebuah konsekuensi dari menciptakan manusia dengan pilihan. Nah, cuma ketika dia mendapatkan penyembahan dari manusia atau pujian dari manusia atau manusia kembali mengasihi Tuhan, semuanya itu lahir dari pilihan atau dari keputusan yang diambil, bukan kayak mesin yang disetel oleh Tuhan tadi. Jadi dengan Tuhan menciptakan manusia dengan free will, kehendak bebas, Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa akan ada kejatuhan, akan ada pemberontakan, akan ada dosa yang masuk ke dalam sejarah manusia, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan juga merencanakan pemulihan, penebusan. Kejadian 3 ayat 15 itu udah ada hitung-hitungan kan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu udah bikin sebuah plan, udah bikin sebuah rencana ini. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dia lagi ngomong kepada si ular nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dengan Hawa. Antara keturunanmu, artinya tentu bukan keturunan secara jasmaniah ya, karena kan iblis roh itu tidak bisa beranak memperanakkan gitu ya. Tapi maksudnya adalah segala pengikutnya dan seterusnya itu. Dan keturunan perempuan jelas. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Sebenarnya ini menunjuk jauh ke depan ke salib. Di salib Kristus, iblis itu dikalahkan, iblis itu dihancurkan. Tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, keturunan perempuan itu, Yesus adalah pihak yang harus mengalami penderitaan juga. Dia disalib, dia harus mati di situ untuk kemudian menyelesaikan perhitungan ini gitu. Jadi apakah Tuhan tahu bahwa akan ada kejatuhan? Ya, karena kemahatauannya dia tahu. Tapi kalau dia kemudian menghentikan ini, menghentikan itu dan seterusnya, dia melanggar melanggar ketetapannya menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik dan buruk. Ya. Jadi bodoh dong. Kalau tidak makan nanti. Tangkap Domine. Kalau dia tidak makan, Ya jadi bodoh dah. Makanya dia mesti makan. Begitu. Pada saya. supaya dia tahu yang baik dan yang Iya jahat betul. begitu. Makanya dia pakai daun-daun kan ganti baju. Nah kalau dia tidak makan, enggak ada sampai sekarang satelit kelihatannya begitu. Ini logika saya begitu. Ya. Ya, dia makan, dia mengambil itu untuk sebuah maksud, untuk sebuah tujuan, yaitu untuk ya, Kan diminta oleh si ular kah? ya, Makanlah itu buah gitu kah? ya. Sebenarnya kalau kita lihat ininya ada godaan-godaan yang membuat Hawa itu kemudian menjadi salah persepsi dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Coba ditampilkan lagi mulai dari ayat 1, Kejadian 3 ya. Nah, coba lihat sini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini udah diubah kan? Udah diedit nih oleh si jahat. Apakah Tuhan pernah melarang semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Enggak kan? Tuhan berkata semua buah pohon ini boleh kamu makan kecuali satu. Tapi sama iblis diedit, sama si jahat ini diputar balikkan sedikit. Tuhan ngomong kan semua ini enggak boleh kamu makan, nah gitu. Itu mulai menanamkan
keraguan di sana. Ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Artinya sebenarnya Hawa tahu bahwa perintah Tuhan itu jelas. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa ngedit juga. Sebenarnya Hawa menambahkan sesuatu. Apa tambahannya? Raba. Tuhan nggak ngelarang apapun kecuali makan. Tapi kok kenapa Hawa punya ide? Jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu. Jadi dari setan udah ditanamkan keraguan, Hawa juga udah mulai ini di situ. Nah, ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini udah mulai dipertentangkan. Tuhan bilang kamu akan mati kok. Tapi kemudian si ular berkata, enggak, kamu sekali-kali enggak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mulai dibelokkan kalau ini. Kamu akan jadi seperti Allah justru. Ya mungkin ada rasa penasaran ya. Kok ada pihak yang merintah-merintah saya. Kalau ini kan saya jadi under dia. Tapi ini ada tawaran menarik nih. Kalau saya makan ini, saya bisa jadi seperti Allah. Berarti nanti saya bisa independen, saya bisa memerintah diri saya sendiri. Atau bahkan saya bisa memerintah yang lain gitu kan. Akhirnya kemudian ya ceritanya kita tahu bahwa akhirnya Hawa dan Adam memutuskan untuk tidak taat terhadap apa yang sejak awal diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Domine, saya mau tanya satu, Domine. Oke. Yesus ini firman Allah. Ya. Dan dia lebih tua dari Musa dan segalanya. Dan Yesuslah yang membentuk bumi ini, surga. Karena di sana ada, dia Yesus adalah firman. Dengan firman Allah membentuk bumi ini. Gitu. Itu pengertian saya. Apakah dalam hal ini saya benar gitu. Bahwa Yesus adalah firman. Dan Yesus lebih dahulu daripada Musa, Yakub dan segalanya. Karena dengan firman Allah membentuk bumi ini. Dan firman itu adalah Yesus. Ya, Pengertian saya. Ya, sesuai dengan Yohanes pasal 1 memang demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi memang Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Kolose 1 menyebutkan di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Jadi ya bahwa dia adalah pencipta. Kemudian saya juga membaca Al-Quran selesai. Dan beberapa hadis. Bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa Yesus ini adalah kalimatullah, rohullah, Yesus. Berarti dia kalimat, berarti firman dan roh Allah. Kenapa mesti lagi si Mas yang satu itu jadi Tuhan? Itu sampai saya dengan kawan-kawan yang Muslim tukar pikiran. Sudah jelas di dalam Al-Quran kok. Kalimatullah, rohullah, roh Allah dan kalimat Allah adalah firman. Inilah Yesus. Why? Yang Ya, lain begitu. ada yang membutakan berarti. Itu tugas kita nanti dalam ini bagian yang lain kita akan diskusi lebih jauh. Katanya penyempurna. Ya. Ya, dah. Ya. Hawa juga tidak ada di dalam buku itu. Ya. Dan tidak berbicara sunat pun tidak ada. Bagaimana bicara penyempurna? Gitu. Ya. Itu aja. Ya. Saya sedikit melenceng ya, tapi Ya. oke lah. Siap. Kalau oke, terima kasih. Oke, baik. Oke, yang terakhir. Ya. Kan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga hubungan manusia dengan Allah jadi rusak. Yap.
kemudian Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia melalui pengorbanan Yesus. Ya. Nah, yang membuat saya ingin tahu gitu ya, mikir kenapa ya selama itu gitu, dari Adam udah jatuh dalam dosa, kok pemulihan yang diwujudkan dalam pengorbanan Yesus itu beribu-ribu tahun baru diwujudkan gitu. Ya. Iya, maksudnya ya terserah Tuhan, itu emang kedaulatan Tuhan. Ya. Cuman kira-kira kenapa ya Tuhan bikinnya kayak gitu? Iya. Pasti kan ada maksud dan tujuannya dong. Gitu. Kok nggak 3,5 tahun atau 4 tahun aja Iya. lebih dekat gitu? Atau kenapa pas jatuh dalam dosa langsung aja gitu, atau Iya. gimana gitu? Iya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus disebutkan bahwa waktu yang panjang itu adalah sebuah ungkapan kesabaran Allah untuk menantikan supaya lebih banyak lagi orang yang mau percaya kepadanya. Dari gambaran bangsa Israel saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang sukar bertobat sebenarnya. Alkitab menyebut bahwa mereka harus dididik oleh Tuhan selama 40 tahun. Padahal sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan kan tidak membutuhkan waktu selama itu. Ada yang bilang sebenarnya kalau berjalan lebih cepat dengan jarak yang pendek yang diambil itu 2 minggu sampai 1 bulan saja mereka sebenarnya udah sampai. Tapi kenapa 40 tahun? Nah, di dalam Alkitab disebutkan bahwa memang Tuhan itu ingin mendidik Israel terlebih dahulu supaya mereka betul-betul menjadi milik kepunyaan Tuhan yang siap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian seperti itu. Karena mereka adalah bangsa yang diperbudak ratusan tahun, kan kita sering dengar ya, mereka keluar dari Mesir tetapi mereka masih membawa Mesir di dalam pikiran mereka gitu. Memberontak terus kepada Tuhan, tegar tengkuk, susah bertobat. Sebenarnya itu adalah sebuah gambaran yang mewakili seluruh umat manusia. Sehingga ya inilah bentuk kesabaran Tuhan. Kalau dia belum hadir kembali, dia belum datang kembali dan sebagainya, itu masih memberikan kesempatan sebagai masa di mana anugerah itu diterima oleh lebih banyak lagi orang. Jadi seperti itu. Kenapa ini? Ya 1 Petrus juga menyebutkan di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Artinya Tuhan tidak terbatas oleh waktu seperti manusia kan. Kalau kita kan ada waktu, tapi di mata Tuhan yang berada di luar waktu, ya 1 hari sama kayak 1000 tahun, 1000 tahun kayak 1 hari begitu. Jadi kalau masih ada kesempatan yang diberikan berarti kesabarannya masih dinyatakan. Tapi ada saat di mana kemudian dia akan berkata sudah selesai, sudah cukup, dan kemudian dia akan menyelenggarakan sesuatu yang baru di dalam kekekalan nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua adalah kuasa salib ya. Nah, ini adalah bagian yang akan menolong kita untuk lebih mendalami soal bagaimana Tuhan memulihkan hubungan yang rusak itu. Dan kenapa harus dengan kuasa salib Kristus? Banyak orang yang bertanya kan, kalau Tuhan Maha Kuasa kok enggak dia bilang, udah beres aku selesai mengampuni gitu kan. Kenapa harus ada salib? Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang punya rule of the game, aturan main. Jadi aturan mainnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang kita bertanya, kok enggak gini aja sih caranya? Kok enggak langsung aja sih Tuhan memulihkan? Kok enggak langsung aja Tuhan mengampuni? Kok mesti mengorbankan anaknya yang tunggal? Kok mesti harus ada darah yang dicurahkan?
Kan dia berkuasa. Dia bilang, beres, kamu semua diampuni, selesai urusan. Tapi memang bukan seperti itu cara mainnya, aturan mainnya. Segala sesuatu itu sudah diatur dengan rapi oleh Tuhan. Main bola aja ada rule of the game-nya kan. Kiper hanya boleh memegang bola itu di tempatnya, di kotaknya itu. Di luar itu dia tidak boleh pegang bola dengan tangan. Pemain yang lain, 10 pemain yang lain nggak boleh pegang bola dengan tangan kecuali dia lakukan lemparan ke dalam kan. Harus main dengan kakinya, dengan kepalanya, dengan anggota badan yang lain misalnya seperti itu. Karena sudah ada rule of the game, aturan mainnya. Kok nggak boleh ini lalu dimasukkan ke kaos gitu, lalu bawa lari supaya nggak bisa direbut, lalu di depan gawang tinggal dimasukin gitu kan, gol. Nggak bisa, karena itu melanggar aturan main. Nah, menurut Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, next. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu diwujudkan bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan janji, tetapi diwujud nyatakan, yaitu dengan apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita lihat versi King James-nya. Dalam King James disebutkan, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Jadi kalau kita pahami only begotten son itu adalah apa? Anak satu-satunya, putra yang tunggal. Jadi barang siapa percaya, believe it in him, should not perish, nggak akan binasa, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Next. Ya, ia telah mengaruniakan anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki. Maksudnya bagaimana? Next. Yesus harus mati di kayu salib untuk menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Jadi sejak mulanya gambaran soal darah tercurah, soal pengorbanan, ini adalah sesuatu yang sudah dijadikan oleh Tuhan sebagai rule of the game sejak awal. Waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Memperingati Paskah, menyembelih anak domba Paskah. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Mengoleskan darah di ambang pintu rumah mereka. Dan ketika tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, terjadi, maka setiap pintu rumah yang ada lambang darah itu adalah rumah yang nanti akan diselamatkan. Jadi istilahnya apa? Passover kan? Dilewati. Makanya artinya Paskah atau Pesah itu artinya adalah dilewati oleh malaikat maut. Coba lihat bahwa ini adalah sebuah gambaran jauh ke depan tentang Yesus Kristus. Setiap saudara dan saya yang di dalam hati kita itu ada lambang darah Yesus Kristus, kita semua nantinya juga akan dilewati oleh kematian itu. Dan kita kemudian akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebuah aturan main yang dikeluarkan oleh Tuhan. Darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Kepada bangsa Israel sesudah masuk ke tanah perjanjian, Tuhan juga memerintahkan untuk apa? Ada korban pagi, korban petang, korban penghapus salah, seperti itu ya. Semuanya itu berbicara soal apa? Persembahan. Persembahan binatang yang dibawa kepada imam, disembelih, dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Baru kemudian imam berkata, dosamu sudah diampuni. Aturan mainnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini gambaran ke depan. Nanti ada anak domba Paskah, Yesus Kristus, yang karena kematiannya, menurut kitab Ibrani sangat jelas, satu kali untuk selama-lamanya, itu akan menjadi jalan penghapus, pembasuh
dosa manusia. Gambarannya dari awal sudah jelas diwujud nyatakan di dalam Kristus. Jadi Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus menurut Roma 3, 25, 26. Jadi Allah kita adalah Allah yang maha kasih, tetapi juga adalah Allah yang maha adil, Bapak Ibu. Kenapa harus ada yang dikorbankan? Kenapa harus ada nyawa dibayar nyawa? Ya, karena dia adil. Kalau dosa kemudian langsung dihapus, berarti dia hanya kasih saja tidak adil. Padahal dia adalah Allah yang adil. Dan karena dia adil, harus ada yang dihukum. Nah, peristiwa yang digambarkan di dalam kitab Roma itu, kita dibenarkan itu kayak seperti peristiwa di pengadilan, Bapak Ibu. Jadi kita benar di hadapan Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan itu kayak peristiwa pengadilan. Kan biasanya ada meja hijau ya kalau pengadilan. Lalu di sebelah sini ada meja jaksa, penuntut. Lalu di sebelah sini ada meja lawyer, pengacara, pembela. Lalu di tengah terdakwa, kursi persakitan. Gambarannya begitu. Siapa yang duduk di meja hijau? Allah, sang hakim yang adil itu. Siapa yang duduk di kursi persakitan? Saudara dan saya. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa, yang sebenarnya tinggal menunggu ketok palu hakim, kamu dihukum. Kamu nggak masuk hitungan, kamu nggak layak, kamu menerima murka yang kekal. Itu udah sebuah kepastian. Jaksanya, penuntutnya adalah si jahat, iblis yang menuntut, mendakwa siang dan malam. Ya Tuhan, nggak ada alasan apapun orang ini dibenarkan. Nggak ada alasan apapun orang ini nggak dihukum. Ini berdosa, ini musuhmu, ini adalah orang-orang yang keluar dari rencanamu. Dakwaannya terus menerus. Tapi ada pembela kita yang agung. Menurut Pak Yusuf Roni, pembelaku yang agung. Karena pembela ini bukan hanya main ayat, main pasal, yang mulia menurut pasal ini begini, menurut ayat ini begini. Tetapi dia mengambil tempat kita sebagai terhukum, orang-orang hukuman itu. Dia yang tidak berdosa harus menanggung setiap dosa saudara dan saya. Sehingga posisi kita digantikan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa seluruh isi dunia itu. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kita semua kemudian mendapatkan ketok palu hakim, bebas murni, benar di hadapan Tuhan, enggak dihukum, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi karena Allah adil, dia harus tetap menjatuhkan hukuman. Dan hukuman itu dijatuhkan kepada anaknya yang tunggal tadi. Jadi itulah wujud kasih Allah kepada saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Justification by faith. Dibenarkan karena iman kepada Kristus. Bukan karena agama, bukan karena saleh, bukan karena baik, bukan karena berkenan. Enggak ada sama sekali hal itu yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Karena itu kita adalah orang yang seharusnya tadi dihukum. Tapi karena Kristus menggantikan posisi kita, 1 Korintus menyebutnya dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Karena dosa-dosa kita ditanggung dia semuanya. Sehingga kita yang tidak benar, kita yang musuhnya diperdamaikan sekarang. Dibenarkan di dalam dia. Karena itu salib Kristus adalah jalan di mana kebenaran itu menjadi bagian dari setiap saudara dan saya. Makanya kita ini adalah orang-orang yang justification by faith, dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa salib Kristus itu? Kita bisa melihat 3 bagian lagi di sini. Untuk mengalami kuasa salib Kristus, kita harus mengerti beberapa hal ini. Yesus adalah wujud kasih Allah Bapa kepada manusia.
Kemudian salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Karena tadi Allah mengasihi, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena Yesus mengasihi, dia tidak berkata, I love you, I love you, I love you. Seperti diputar berulang-ulang. Tapi kalau kita tanya, mana bukti kasihmu kepadaku? Yesus merentangkan kedua tangannya di atas kayu salib. Ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu bukan hanya diucapkan oleh Yesus, tapi dikerjakannya. Lalu yang ketiga, percaya kepada Yesus adalah wujud respon kita manusia untuk menerima kasih Allah itu. Next, Yesus adalah wujud kasih Allah Bapa kepada manusia. Kasih Allah itu tidak dibuktikan dengan memberikan malaikatnya, tidak dibuktikan dengan mengorbankan emas, perak, atau segala ciptaan yang lain. Tapi kasihnya itu dibuktikan melalui mengorbankan Yesus, anak laki-laki satu-satunya yang ia miliki, his only begotten son, anaknya yang tunggal. Tadi kita sudah melihatnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Next, Yesus adalah wujud kasih. Yesus rela berkorban sebagai perwujudan kasihnya kepada manusia itu melalui salib. Yesus rela berkorban bahkan ketika manusia masih berdosa dan berseteru dengan Allah. Jadi kalau menurut Roma 5 itu indah sekali. Ya kalau ada orang mau mati untuk orang yang baik menurut dia, tentu itu sesuatu yang normal ya, sesuatu yang biasa. Dulu tahun berapa itu ada tukang-tukang becak dari Surabaya yang naik becaknya dari Surabaya ke Semarang karena ada kongres sebuah partai gitu ya. Jadi ini pengikut dari partai itu. Kita cap jempol darah, rela mati untuk pemimpin partai kita, kira-kira gitu ya. Ya untuk orang yang kagumi, orang rela mati gitu ya. Padahal belum tentu kalau dituntut untuk mati beneran mau juga belum tentu ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itu normal, itu biasa. Tapi bayangkan di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 itu ditegaskan bahwa Yesus mati buat saudara dan saya bukan waktu kita baik, bukan waktu kita taat, bukan waktu kita benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita masih berdosa, justru karena kita nggak bisa keluar dari dosa itu, makanya kemudian dia memberikan pengorbanan yang luar biasa itu bagi setiap kita. Makanya kuasa salib Kristus itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu, membaca kitab Roma nanti akan menjadikan setiap kita menemukan, wah ini luar biasa. Saya orang jahat, saya orang berdosa, saya seharusnya dihukum. Tapi saya dibebaskan karena saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Diperdamaikan kembali dengan Allah. Tadinya kita ini bermusuhan kan, karena dosa memisahkan Allah dengan kita manusia. Jadi kita bermusuhan. Tapi karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib, kita ini diperdamaikan. Kata orang Sunda, pacantel deui. Kita bersahabat kembali, damai-damai. Luar biasanya kita bukan hanya diperdamaikan dan hubungan kita menjadi baru, tapi kita diangkat sebagai anak, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya dan menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita bentrok, nggak enak dalam relasi, dalam hubungan, lalu kemudian ada pihak lain, Pak Gembala misalnya, mendamaikan kita. Biasanya kan, ya oke lah, bereslah urusan kita. Tapi masih tetap ada yang ngeganjel ya, di dalam hati kita. Kadang-kadang, udahlah urusan kita selesai, tapi jangan sekali-sekali menampakkan muka di hadapan saya ya, nanti saya emosi lagi gitu. Kadang ada yang seperti itu.
Tapi Allah ketika mendamaikan kita dengan Dia di dalam Kristus, ada hubungan yang dalam banget. Ada hubungan baru yang diberikan kepada kita. Kita diangkat sebagai anaknya. Kalau salaman aja itu sebenarnya udah sesuatu yang luar biasa loh. Tapi kok kita sampai diangkat sebagai anak ketika kita diperdamaikan dengan Dia. Bahkan kita adalah orang-orang yang disembuhkan dari luka batin masa lalu. Kita adalah orang-orang yang dijamin dalam kesembuhan kita oleh bilur-bilurnya ketika Dia naik ke atas kayu salib itu, kita disembuhkan dalam penyakit. Jadi secara utuh, secara komplit kita ini mendapatkan kasih karunia karena salib Kristus itu. Nah, karena itu bagaimana kemudian kita bisa menerima karya salib ini di dalam hidup kita, yaitu next dengan percaya kepada Yesus. Percaya berarti menerima, berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati. Semudah itu, sesederhana itu, hanya percaya dan menerima dan kemudian kita mendapatkan karya salib Kristus? Ya. Tapi tentu percaya dan menerima itu bukan hanya soal ngomong ya Bapak Ibu. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, harus kemudian terwujud di dalam tindakan-tindakan. Di kampung saya dulu ada satu anak remaja mau putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan dia. Tapi kemudian ada satu keluarga yang mampu di kampung kami yang mengadopsi anak ini. Udahlah, saya akan sekolahkan dia. SMP lulus, SMA lulus. Lalu sesudah lulus SMA, orang tuanya anak ini datang kepada orang tua asuh ini. Pak, Bu, kami sangat berterima kasih. Kami tidak mampu menyekolahkan anak kami. Seharusnya dia sudah putus sekolah. Seharusnya dia nggak tahu mau jadi apa. Tapi karena dibiayai oleh bapak dan ibu, dia bisa selesai sekolahnya. Sekarang yang kami lakukan adalah menyerahkan anak ini kepada bapak ibu. Terserah mau dijadikan apa di rumah ini kami serahkan kepada bapak dan ibu. Mau dijadikan pembantu di sini boleh, mau diapakan terserah. Karena kami mau berterima kasih dengan cara itu. Menurut saya apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ini luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya demikian jugalah dengan kehidupan kita. Saya ini harusnya mati, saya ini harusnya dihukum kekal, saya ini harusnya nggak punya masa depan. Tapi kok ada pribadi yang mau menebus saya. Ada pribadi yang rela membayar harganya. Ada pribadi yang melunasi semua hutang dosa saya. Yang harus saya lakukan kemudian adalah mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Makanya kalau kita baca kitab Roma, pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan untuk manusia, apa yang Tuhan kerjakan untuk manusia. Pasal 12-nya kemudian menyatakan, nah sekarang apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Makanya kan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang benar, hormati perintah pemerintah, bayar pajak. Oh itu semuanya adalah bagian-bagian yang kemudian kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi setelah percaya kepada Kristus kita bukan lagi menjadi hamba dosa, next, tetapi menjadi hamba Kristus. Karena itu kita harus menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran di dalam pimpinan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan kuasa salib Kristus, yang kemudian kita lakukan adalah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya.
Jadi kalau ada orang Kristen yang berkata, bebas, saya sudah ditebus oleh Kristus, saya boleh hidup seenaknya. Wah, itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Atau dia pasti nggak ngerti karya salib Kristus itu apa. Karena orang yang tahu bahwa dirinya ditebus, dibayar dengan lunas. Bapak Ibu, dibayar dengan darah yang sangat mahal ya. Kita ini dibayar dengan darah yang mahal. Lunas loh. Nggak dicicil 0% 12 kali oleh Tuhan. Dilunasi langsung oleh Tuhan. Dan karena itu kalau kita bertanya, harga saya itu berapa? Darahnya yang dipakai untuk membayar setiap kita. Nggak bisa kita nilai dengan apapun, nggak bisa kita tukar dengan apapun. Karena itu kalau ada orang yang tahu bahwa dia ditebus, karena dia diselamatkan, karena dia dibenarkan, karena dia mengalami karya salib Kristus, sudah pasti orang itu akan berkata, hidupku milikmu, aku persembahkan untuk engkau, engkau adalah Tuhan, engkau adalah juru selamat. Jadi demikianlah gaya hidup orang-orang yang diselamatkan di dalam Dia. Oke. Ada waktu 10 menit untuk kita berinteraksi kembali. Nah, sudah ada pertanyaan penuntun juga nanti di bukunya begitu. Om lagi, silakan Om. Domene, ini kita bicara mengenai dosa dan pengampunan dan penyelamatan. Ya. Di dunia ini menurut United Nations, population Muslim 1,8 kalau tidak salah. Kemudian Christianity 2,3, sisanya Buddha. Kemudian kembali dari dasar itu kita kembali ke mengenai penyalipan. Di sana juga tertulis bahwa percaya ya dan diselamatkan. Kita melihat bahwa sengaja memang Allah ini membuat 3 salib, bukan kebetulan. Di mana yang satu menghujat dan yang satu percaya ya bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian Yesus mengatakan bahwa engkau bersama aku di Firdaus. Oke. Nah, pada waktu dia mengatakan hal itu kepada Yesus, kan Yesus nggak tanya, friend, lu punya dosa apa ya? Kan tidak, gitu. Jadi dalam hal ini percaya saja, you punya dosa semua itu habis. Pengertian saya dengan beberapa ayat-ayat itu. Kemudian lagi, pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, sebelumnya pada waktu disalib, dia turun ke kerajaan maut, menginjil kepada jiwa-jiwa roh-roh yang sebelum adanya Yesus. Karena nanti sebentar bilang, loh, gue nggak tahu lo Yesus. Bisa kan ada alasan itu. Maka dia turun ke kerajaan maut. Kemudian kita lihat bahwa manusia-manusia di Papua sana, di gunung-gunung belum terjamah bahwa agama mereka adalah adat, istiadat. Itulah agama, begitu. Nah, di dalam Wahyu tertulis bahwa dia masih akan menginjil lagi. Orang-orang yang suci ditaruh ke awan-awan dulu, naik dipisahkan. Kemudian masih menginjil lagi, kemudian diselamatkan lagi yang tidak mau lagi, dan dengan iblis itu akan dimasuk ke dalam neraka. Dalam hal ini saya mau tanya, apakah hanya perlu yakin dan percaya kita diselamatkan, dilupakan semua dosa kita termasuk Om ini? Begitu, terima kasih. Ya. Kata percaya atau beriman dalam istilah Yunaninya adalah pistis. Lebih tepat sebenarnya dipahami sebagai mempercayakan. Jadi bukan hanya percaya dalam pengertian tahu atau akaliah, tetapi nanti kemudian mewujud kepada tindakan. Jadi percaya itu selalu harus kemudian
diwujudkan dalam tindakan. Jadi iman itu kata kerja, bukan hanya soal, oh ya percaya, tahu. Mungkin ilustrasi lama ini menggambarkan soal percaya kita kepada Tuhan. Kan ada pemain akrobat di air terjun Niagara itu, yang kemudian membentangkan seutas tali, lalu ada satu hari di mana dia mau bikin pertunjukan. Dan kemudian semua orang sudah berkumpul untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Sebelum dia melakukan aksi melalui seutas tali itu, dia pegang mic dan berkata kepada seluruh orang yang hadir, percayakah kalian semua bahwa saya bisa melewati seutas tali ini dengan selamat dari satu titik ini ke titik seberang sana? Wah, percaya, kami tahu engkau bisa, percaya. Semua orang ngomong begitu, memberikan semangat. Oke, kalau kalian percaya bahwa saya bisa melewati seutas tali ini, saya minta satu orang perwakilan maju ke depan, saya akan gendong Anda, panggul Anda di pundak saya, dan kemudian kita akan bersama-sama melewati seutas tali ini. Sepi, nggak ada orang yang maju. Pertanyaan saya kurang jelas kayaknya, dia ulangi lagi. Percaya nggak saya bisa selamat melewati ini? Oh percaya, kami tahu kamu bisa, percaya. Ya udah, kalau percaya silakan maju ke depan. Satu orang saja nanti saya akan bawa. Tiba-tiba ada satu anak yang kemudian maju ke depan dan dia dipanggul oleh pemain akrobat itu, satu langkah, dua langkah melewati ini dan kemudian sampai di tempat tujuan dengan selamat. Wartawan kemudian kerumuni anak ini. Berani sekali kamu nggak takut mati, kamu punya nyawa double dan banyak pertanyaan. Lalu dia bilang, saya berani. Kenapa kamu berani? Saya adalah anak dari pemain akrobat itu. Saya tahu persis bahwa dia tidak akan pernah mencelakakan saya. Sebenarnya itu adalah gambaran dari percaya. Karena percaya maka kemudian bertindak. Karena percaya kemudian melangkah. Bukan hanya percaya di dalam mulut. Ada banyak orang Kristen yang begitu kan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, kita masih membubuhkan tanda tanya, benar enggak nih Tuhan? Jangan-jangan ini, aduh perintahnya berat nih Tuhan, beritakanlah kepada segala bangsa dan sebagainya. Tapi kepada sopir angkot kita percaya loh. Waktu kita naik angkot, kita wawancara dulu nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Bang, SIM-nya coba lihat Bang, mati atau enggak? Lalu berapa kali kecelakaan dan sebagainya. Bahkan waktu kita naik pesawat, kita nggak pernah lihat wujud pilotnya loh Bapak Ibu. Tapi kita percaya tuh, mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada sopir angkot, kepada pilot itu. Yang kita nggak tahu, kita nggak kenal latar belakangnya. Siapa tahu dia lagi mabuk, siapa tahu dia baru punya jam terbang sedikit dan kemudian bisa saja mencelakakan kita kan. Tapi kepada Tuhan yang kita ngomongnya, aku kenal engkau, aku mengerti siapa engkau, kita nggak percaya. Jadi sebenarnya percaya itu selalu berkaitan dengan mempercayakan hidup kita, melangkah, melakukan sesuatu. Jadi apakah percaya saja? Ya, untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu kita ya percaya saja. Tapi maksud atau makna dari percaya itu seperti apa? Kalau kita percaya, kita mau hidup taat kepadanya. Kalau kita percaya, kita mau menuruti firman-Nya. Kalau kita percaya, kita mau mencari apa yang Dia kehendaki untuk kemudian kita lakukan. Kan gitu. Jadi kita bukan hanya percaya saja. Karena kata Yakobus, kalau kita hanya percaya saja di dalam mulut, iblis juga percaya. Dan iblis gemetar. Kita kadang-kadang hanya percaya, nggak gemetar, nggak takut akan Allah. Jadi percaya itu berarti mempercayakan hidup kita, memberikan hidup kita seluruhnya. Oke. Waktu sudah jam 6. Mungkin kita akan break dulu ya. Lalu kita lanjut lagi nanti. Masih ada banyak waktu untuk kita sharing diskusi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada panitia MC.